Oleh karena masih ada salah satu wilayah daripada Republik Indonesia diduduki oleh pihak asing. Oleh karena salah satu wilayah daripada Republik Indonesia masih belum merdeka, maka kita anggap sebagai satu kewajiban yang keramat untuk memasukkan daerah yang masih diduduki oleh pihak asing itu ke bawah kekuasaan Republik Indonesia. Dan saya ulangi lagi, insya Allah subhanahu wa ta'ala, dalam tahun ini juga. Sebab itu adalah kehendak bukan saja daripada seluruh rakyat Indonesia yang berjumlah 96 juta orang, tetapi adalah juga satu keharusan daripada sejarah. Sejarah kekuatan militer Indonesia era Bung Karno. Halo sahabat Topik News, selamat datang kembali di channel Topik News. Kekuatan militer Indonesia sejak kemerdekaan 1945 sangat diperhitungkan. Laskar-laskar pejuang tersebar di seluruh tanah air dan jumlah penduduk yang besar, dan dengan semangat juang kemerdekaan masih tinggi membuat Indonesia disegani. Selain sumber daya manusia yang besar, alutsista TNI pada saat itu sangat besar. Kekuatan Angkatan Udara atau AU TNI setelah kemerdekaan 45, misalnya seperti dilansir dari situs resmi TNI, Indonesia merupakan satu-satunya negara yang memiliki angkatan udara terkuat di belahan bumi selatan, khususnya di Asia Tenggara. Untuk melihat kekuatan militer TNI AU pada saat itu, Angkatan Udara Republik Indonesia atau AURI pada era Presiden Soekarno, pengerahan kekuatan militer besar-besaran pada operasi militer pembebasan Irian Barat dari Belanda pada tahun 1961 sampai 1962 menjadi salah satu tanda kekuatan alutsista Angkatan Udara saat itu. Dikutip dari merahputih.com, Angkatan Udara atau AU mengerahkan semua kekuatan udaranya untuk ikut serta dalam operasi Trikora. Pesawat yang digunakan dalam operasi tersebut tidak hanya pesawat tempur, tetapi juga melibatkan pesawat angkut, yaitu pesawat Dakota dari Skuadron Udara 2, Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma. Demikian dilansir dari situs resmi TNI AU. Dalam sebuah tulisan, pengabdian dan pengorbanan Jalaluddin tentu berakhir dalam operasi Trikora. Trikomando Rakyat atau Trikora dikumandangkan Presiden Soekarno pada 19 Desember 1961 di alun-alun utara kota Yogyakarta. Operasi militer Trikora dilakukan setelah pihak Belanda mendirikan negara Papua di bawah pemerintahan Belanda. Trikora sendiri merupakan seruan, yaitu pertama, gagalkan berdirinya negara Papua; kedua,
kibarkan bendera merah putih di seluruh wilayah Irian Barat. Dan ketiga, bersiap-siap untuk mobilisasi umum. Dalam operasi Trikora, Presiden Soekarno membentuk Komando Mandala untuk operasi militer melawan Belanda di Papua. Komando Mandala dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto sebagai Panglima Operasi. Saat Trikora digaungkan, Indonesia memiliki kurang lebih 300 pesawat berbagai jenis peninggalan Belanda dan Jepang. Selain itu, kekuatan Angkatan Udara Republik Indonesia atau AURI terus meningkat dengan kontrak pembelian alutsista senilai 2,5 miliar US dollar dari Rusia dan Polandia. Seperti dilansir dari situs resmi TNI, dalam kisah heroik merebut Irian Barat, skuadron-skuadron udara baru bermunculan seiring kedatangan ratusan pesawat militer dari Rusia dan Polandia. Di antaranya 41 helikopter Mi-4 angkut ringan, 9 helikopter Mi-6 angkut berat, 30 pesawat latih jet MiG-15 UT, 49 pesawat baru, serta MiG-17, 10 pesawat baru sergap MiG-19, dan 2 pesawat baru sergap supersonik MiG-21. Selain itu semua, masih banyak jenis pesawat pengebom ringan dan jarak jauh, pesawat yang dilengkapi persenjataan peluru kendali atau rudal dan telah siap dioperasikan dalam operasi Mandala, pesawat pengangkut yang berjumlah puluhan, ada pesawat angkut berat dan pesawat angkut ringan dengan jumlah 40 unit. Selain pesawat-pesawat yang siap dikerahkan ke wilayah timur itu, pesawat peninggalan Belanda juga dalam keadaan disiagakan untuk menyerang tuannya sendiri, yaitu 8 pesawat pengebom serbu jenis B-25 atau B-20, 12 pesawat pemburu jenis P-51 Mustang, dan 25 pesawat angkut ringan C-47 Dakota. Beberapa unit radar NYSA PC atau P-30 buatan Polandia telah disiagakan di berbagai lokasi di Kepulauan Maluku untuk bersiap pembebasan Irian Barat dari Belanda. Kekuatan AURI sedahsyat itu sebenarnya berangsur-angsur. Sebagian besar telah digeser ke wilayah Indonesia bagian timur dalam rangka siaga posisi dan siaga logistik. Kekuatan ke pangkalan-pangkalan depan antara lain Makassar, Morotai Ambon, dan Letbuan atau Lunggur Kepulauan Kai. Demikian seperti dilansir dari situs resmi TNI. KSAU Marsikal TNI Agus Supriyatna menandatangani pesawat tempur Hawk MK51 dalam upacara penyambutan penerbangan terakhir Hawk MK53 di Lapangan Udara Adi Sucipto, Yogyakarta. Kekuatan militer Angkatan Udara merupakan kekuatan pertama yang dikerahkan pada operasi Trikora pembebasan Irian Barat. Pasukan udara melakukan operasi infiltrasi udara dengan menerjunkan pasukan dan sukarelawan melalui udara ke tanah Irian Barat. Operasi infiltrasi atau penyusupan tentara ke wilayah yang masih dikuasai Belanda dilakukan pada malam hari dengan menggunakan pesawat-pesawat angkut. Proses infiltrasi dilakukan melalui udara sebelum pengerahan kekuatan tempur 3 matra merangsek masuk ke jantung pertahanan Belanda di Irian Barat. Kemampuan pasukan udara dipertaruhkan sebelum serangan pasukan tempur dari Angkatan Laut dan Angkatan Darat yang juga dengan kekuatan penuh.
amanat Trikora untuk mengibarkan bendera merah putih di bumi cendrawasih yang dikuasai Belanda pada tanggal 19 Mei 1962. Sebanyak 81 anggota pasukan gerak cepat atau PJT atau saat ini pasukan khusus AU yaitu Paskhas bertolak dari pangkalan udara Patimura Ambon menuju sasaran pengibaran merah putih di kota Eminebuan. Konflik militer Indonesia-Belanda di Papua berakhir dengan perundingan-perundingan setelah pihak Belanda tidak bisa bertahan dengan kekuatan militer. Belanda Indonesia melakukan persetujuan New York pada tanggal 15 Agustus 1962. Salah satu butir persetujuan yaitu bagian barat berada di bawah PBB. Pembebasan Irian Barat diakhiri dengan penentuan pendapat rakyat atau PPRA pada tahun 1969. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang kejadian ini? Tuliskan jawaban Anda.